Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maksudi dini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul halal inallahi at-talaq. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabil habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para kiai, para mu'alim, para asatidz, para hujjaj yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh masyarakat dan para orang tua yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristimewa kehadapan Koordinator Seluruh Gabungan Wilayah Depok, Citayam, Bojonegede, Tanjung Halang, Sawangan dan sekitarnya, Al-Mukarram Kiai Haji Ishaq Ismail, Kiai Haji Adi Mustafa Hanafi selaku Sekjen, Kiai Haji Rusdi selaku Bendahara Majlis, dan juga para guru kita tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Wasim, Kiai Haji Sayuni, Kiai Haji Hamri, Kiai Haji Ibad Khairuddin, Kiai Haji Sukir, dan masih banyak lagi guru kita yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, serta para asatidz dan juga para petugas teristimewa DKM Masjid Jami At-Taqwa, stasiun pengurus cinta kepada guru kita Kiai Haji Mardani, seluruh para kiai, para mu'alim, ketua kelompok atau ketua DKM masjid yang tergabung dalam seluruh gabungan, aparatur pemerintahnya, dan seluruh jamaah seluruh gabungan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan sehat panjang umur. Allah perkenankan untuk kita bisa jumpa kembali di pagi Ahad ini. Semoga kita diberikan sehat, panjang umur, berkah rezeki yang berlimpah agar mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita semoga disampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin kepada kiai semuanya, saya diberikan tugas untuk hari kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa qiratul gharbani sharihun wa kinayatun. Fasalihu salasatu al-fadil at-talaqu wal firaku was-sarahu wa la yaqtiru salihun at-talaq ilaniya wal kinayatu kullu lafzin ihtamala at-talaq wa ghayruhu wa yaqtiru ilaniya. Hadirin jamaah sekalian yang Allah muliakan, dalam mukadimah mungkin sudah bisa dicerna apa yang saya akan maksud dalam kajian ini. Tentunya berangkat dengan apa yang saya sampaikan sebagai untuk mengingatkan kita kembali,
dalam buku Islam ataupun syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan yang umpamanya pertukaran, yang sudah bahkan mempunyai hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya adalah fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah perempuan-perempuan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau senangi. Berapa? Masna boleh, dua sulasa boleh, tiga ruba boleh, empat. Itu Allah ta'dilu fawahida. Apabila tidak sampai untuk bisa beradil, maka cukup satu saja. Jamaah sekalian, fankihu itu kalimat fi'il yang memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan. Tentunya bagi mereka yang sudah berakal, yang sudah mampu untuk menjalankan pernikahan tersebut. Bahkan oleh Rasulullah SAW kita diingatkan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu perjalananku, sunnahku. Barang siapa orang yang tidak menikah sepanjang hidupnya, laki-laki yang dia sudah mampu, sudah dewasa, sudah balik pula, cukup untuk memberikan kehidupan dirinya dan kedua orang lain, dia tidak menikah. Satu resiko yang akan diambil bagi dirinya nanti di hari kiamat adalah falaysa minni. Begitulah sabda Nabi, dia akan bukan menjadi daripada golonganku. Masya Allah. Jadi karena itu bagi kita yang sudah mampu, maka dia punya kewajiban untuk menikah karena Allah memang sudah ciptakan. Tapi dalam hal ini, pagi ini karena memang waktu yang sangat singkat, maka saya membatasi dengan kajiannya adalah masalah tolak. Ini beredar dalam kehidupan masyarakat kita umat Islam. Kata-kata tolak itu mudah untuk diucapkan. Bahkan mereka bilang aja melebihi daripada batas yang ditentukan oleh syariat agama. Karena saking mudahnya mengucapkan. Bahkan ketika kita laki-laki dan perempuan dinikah pun halalnya itu dengan kalimat. Rukun nikah yang pertama laki-laki, dua pengantin perempuan, nomor ketiga adalah wali, nomor keempat dua orang saksi, nomor kelima ijab dan kabul. Mengucapkan kalimat ijab dan kabul mudah, bisa saja dalam satu menit dan kurang dari 1 menit. Ketika orang tuanya wali mengucapkan, saya akan hai bukan saya nikahkan engkau dengan putri atau yang menjadi wakilnya dengan mas kawin seberat titik-titik geram dibayar tunai. Saudara Nabi mengucapkan dengan mantan mengucapkan kalimat mobil tubuh nikah bimaskur naktan dapat detik cuma. Bahkan ketika diterjemahkan saya menerima nikah dan kawinnya bulan binti bulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bahkan dua orang saksi belum menjawab, ada yang tidak sudah menjawab. Benar Pak? Apa itu saya? Langsung nyebut sah. Bukan masak dan apa-apa menjadi saksi itu sah. Semua penonton yang hadir pada saat menyaksikan nyebut sah, padahal dia tidak tercatat dalam nikah dua orang saksi.
pikiran ataupun lewat sesuatu yang tidak terang. Mana yang berupa daripada sorek itu? Pas sorek itu salah satu al-batin. Kalimat tolak sorek itu ada 3. Yang pertama at-tolak, kalimat tolak itu sendiri. Walaupun nomor keduanya adalah firaq, yang maknanya wasirahu, dan yang nomor ketiganya adalah salah. Tolak itu artinya adalah menceraikan. Kalau firaq artinya adalah memisahkan. Suka disebut sedang dia lagi gak baik-baik aja, kayaknya lagi firaq. Artinya lagi pisah. Wasrahu, dan juga lepas ataupun melepaskan. Wala yaqtilu sharihun tolaki inaniyan. Yang namanya Bapak jamaah sekalian, itu lapat soleh diucapkan adalah orang-orang yang mengucapkan kata tolak tersebut diantaranya saya ceraikan kamu, itu jatuh talak. Atau kamu sudah tidak ada di dalam hati sanubari saya lagi, itu sudah jatuh talak. Maka hati-hati bagi laki-laki yang mengucapkan kalimat talak 1 kali sepanjang hidup, maka jatuh 1. Contoh, Bapak mengucapkan, istriku, hari ini engkau saya cerai, maka jatuh talak 1. Sepanjang hidup orang itu akan mendapatkan talak tersebut. Apalagi kemudian dia mengucapkan untuk yang kedua kalinya, istriku, kayaknya nggak baik-baik saja tadi, maka mulai hari ini engkau saya cerai, maka jatuh talak 2. Kalau sudah talak 2, resikonya yang diambil adalah tinggal 1 lagi. Sepanjang hidup, bukannya 1 bulan, 2 bulan, ataupun 1 tahun, tapi sepanjang hidup dia akan terkena dan hukuman tersebut talak. Kalau talak 1 ataupun 2 masih bisa kembali, yang disebut dengan rujuk apa namanya? Dia boleh kembali lagi dengan catatan yang pertama masih dalam keadaan masa iddah. Masa iddah itu adalah batas ketentuan seorang laki-laki memisahkan diri dengan perempuan selama 3 bulan 10 hari iddahnya si perempuan tersebut. Kalau misalnya masih di bawah satu iddah ataupun 3 bulan 10 hari, umpamanya situasi kondisi saat ini lagi hujan, sore-sorenya diceraiin kan, kita bercerai saja dan kita nggak apa-apa, jangan apa yang cerai saja. Ini yang soleh para bapak mau niat niat tetap jatuh talak, bukan jatuh dimana. Mau niat atau tidak niat dalam hati atau tidak kita ucapkan, dia akan terkena hukum. Sore-sorenya dia bercerai. Kan udah bercerai, nggak mesti keluar rumah, karena masih ada namanya pisah aja. Istrinya di depan, suaminya di belakang. Istrinya di kamar, suaminya biarin di kandang ayam. Emang dia kirain? Begitu malam jam 12 sudah ada dulu, hujan gede. Sedikit di dalam di luar. Pengen balik lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Dia balik lagi. Tok pintu, neng, apa? Hanya pengen apa tuh banyak nyamuk. Dan ingin hujan lagi, apa yang ke dalam?
ke-1 dan ke-2 talak masih bisa rujuk. Tapi ingat, apabila mengeluarkan talak yang ketiga, nomor ketiga dikeluarkan lagi, istriku, kita kayaknya sudah tidak sejalan lagi, mulai kali ini kau bercerai. Ya mas, sekali Allah muliakan, maka yang ketiga itu memutuskan dengan waktu yang cukup panjang. Apa hukumannya? Yang pertama, dia nggak boleh menikah balik lagi, kecuali dia diselang istrinya menikah dengan orang lain. Kira-kira gimana? Enak? Udah kita rawati dari pertama sampai dengan udah talak itu, udah talak dua, talak tiga, pasti diembat juga itu talak tiga. Putus sampai di sini saja. Talak tiga para bapak, dia mau rujuk lagi kagak boleh, kecuali perempuan itu harus dinikahi dulu sama laki-laki lain. Kalau laki-laki itu udah nggak berjodoh, perempuan itu nggak berjodoh, dan kemudian dia udah lepas, tunggu sampai nikah, baru itu mantan suaminya boleh balik. Dan nggak boleh ada perjanjian, bukan? Nggak boleh sekongkol. Saya bercerai sama istri, kenapa? Ya nggak tahu urusannya. Terus udah gimana? Balik lagi aja. Udah talak tiga. Habis talak tiga bagaimana? Nggak boleh balik lagi. Sekarang gini ya, kamu nikahin istri saya. Kami ingat ada bapaknya. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh, boleh ya. Tapi itu tidak boleh. Justru orang nikah itu salahnya memang harus ada kenikmatan. Ya kan begitu Pak? Antara laki dengan perempuan, jangan perjanjian itu nikah pasif namanya. Nggak boleh. Nikah itu kan banyak pada bapak sekalian. Ada nikah yang termasuk pasif yang rusak segala macam. Nah itu yang berkaitan. Bagi laki-laki, makanya jangan sampai terucap daripada kata-kata itu para bapak. Karena ada yang bagian kedua apa? Wal kinayah. Ini singkatnya ada. Wal kinayah itu belum tidak tamalan kepada orang yang melafalkan lafaz kiat itu secara kinayah. Apa itu kinayah? Bapak jangan sekalian, ada yang berupa singgungan, gitu ya. Ada yang kemudian nggak jelas, masih ada ngomong tapi dia punya maksud. Kalau begini Pak, contoh kinayah, pergi kamu sekarang ke rumah orang tuamu, pergi kamu sekarang ke rumah orang tuamu, itu kan kalimat-kalimat seolah-olah menyindir Pak. Sindiran itu kuat. Kalau cuma sekedar dia mengucapkan secara lisan, maka itu nggak batal, nggak terjadi tolak. Tapi kalau dia itu ada di dalam hati, pentolakan istri, tapi dengan kata-kata yang lembut, laksana ke orang tua kamu, gitu. Maka itu dia biarkan untuk tolak jatuh talak. Tapi tadi Pak, talak storek itu tanpa ada niat pun, main-mainan saja, maka hukumnya tetap jatuh. Tapi kalau kinayah, dia tidak jatuh. Gitu. Jadi yang sekalian sama-sama Allah muliakan, waktu juga sangat sulit. Terakhir para bapak punya bagaimana oleh Rasulullah diingatkan bagi kita riwayat daripada Umar bin sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin siapa sahabat Nabi kita membaca dari Umar bin radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan dalam hadis Nabi itu adalah Abdul Halali ila wahid perkara yang punya halal tapi dibenci sama Allah adalah cerai, adalah tolak. Jadi kalau menceraikan istri boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi harus ada dasarnya. Kalau ini mas istrinya itu baik-baik saja, dicerai dosa. Tapi kalau misalnya istrinya kemudian punya pelanggaran, punya hukum, itu boleh saja. Bisa mengulangi hati-hati dengan ucapan kata tolak, karena sering beredar itu sedikit cerai, itu sedikit tolak, itu sedikit saya cerai, pun banyak. Tapi satu kali dia ucapkan itu sepanjang tahun, sepanjang hidupnya itu tolak berlaku.
demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kekurangan yang saya sampaikan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kami muliakan Presiden JES Korwil Citayam, yakni Kiai Haji Ishaq Ismail Mata'anallah fi tuli hayatihi amin, yang sama-sama kami hormati Kiai Haji Abdul Aziz Qasim, Kiai Haji Ahmad Khairuddin, Kiai Haji Sukim, Kiai Haji Ali Musyafa Hanafi, Kiai Haji Sayubi, Kiai Haji Abdul Razak SAG, Kiai Haji Amri, dan para kiai-kiai seluruhnya yang namanya kami tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada seluruh beliau, terkhusus kepada seluruh jamaah Jamiah Subuh Gabungan Korwil Citayam yang ada di Masjid Jami At-Taqwa Rawadeno, yang mudah-mudahan seluruhnya kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Ahad 13 Juli 2025, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, kita masih bermuajahah di tempat di Masjid At-Taqwa ini yang insyaallah berkah adanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam ta'ala yang bukan kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rasulullah al-nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamir rusul, ja'a bid dinil islam alladzi la yaqbalullaha yawmal qiyamah dinan ghairuh. Telah sama-sama tadi kita saksikan, kita dengarkan daripada pembacaan kita, yang sama-sama kita dengarkan dari guru besar kita, yakni Kiai Haji Abdul Razak SAG. Sebelum kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, yakni tausiah agama yang insyaallah nanti akan dibawakan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Aziz Qasim, sebelumnya kita akan dengarkan kalimat tasyakur atau sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua DKI Masjid At-Taqwa Rawadeno, yakni Al-Ustaz Haji Muhammad Said SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri kulli waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Hadratul mukarramin, azani dan sama-sama hormat dan muliakan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, khususnya sama-sama hormati
Sayem dan juga yang berada di Jamiah Suku Masjid Jamiah Taqwa, yang kami hormati Ketua RW 02 Bapak RT, para orang tua kami, para tokoh masyarakat, dan sama-sama hormati para bina sepuh, para bapak haji, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang sama-sama insyaallah kita sepuh diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sejuk, di pagi yang berkah ini kita dapat hari berkumpul bersilaturahim di Masjid Jamiah Taqwa. Mudah-mudahan hadirat kita, ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada kesempatan yang berkah ini mengatasnamakan DKM Masjid Jamiah Taqwa bersama kami ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan Jamiah Subuh yang setiap hari Ahad kita laksanakan, yang senantiasa kalau dari Taqwa itu Bapak Zainuddin yang selalu bersamai kami untuk bersilaturahim ke masjid-masjid lainnya. Pada hari ini kami dapatkan mudah-mudahan yang menjadi satu keberkahan buat kami dan jamaah kami. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menyampaikan sebagian strateginya dan sebagainya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga permohonan maaf apabila banyak kekurangan, banyak kehilafan dalam kegiatan ini. Kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya kami mohon doanya agar Masjid Jamiah Taqwa jamaah kami sholat subuhnya seperti ini ya. Sholat subuhnya masjidnya penuh seperti ini. Jadi rasanya sempit masjid saya. Masjid kami sempit kalau seperti ini. Dan perlu diluaskan lagi. Dan mudah-mudahan selanjutnya kegiatan ini terus kita laksanakan. Dan mudah-mudahan dari kami terus istiqomah mengikuti kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap Ahad pagi. Demikian barangkali yang kami sampaikan, banyak salah banyak hilaf, mohon dimaafkan. Terima kasih atas hadirnya. Allahumma bihamdika wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih daripada sambutan yang telah dibawakan oleh Ketua DKM Masjid Taqwa, yakni Al-Ustaz Haji Muhammad Said SPD. Mudah-mudahan apa-apa tadi yang diniatkan disampaikan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak-bapak sekalian para hadirin, acara selanjutnya yang insyaallah nanti kita akan sama-sama dengarkan. Marilah kita pasang niat semuanya untuk mendengarkan tausiah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita bersama Kiai Haji Abdul Aziz Qasim. Falyatafaddal alaihi mashkur. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidil qudil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mutarrafin para alim ulama, para kiai yang alhamdulillah di pagi ini begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun selalu kita iri dengan doa semoga seluruh guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya dan manfaat ilmunya. Hadirin jamaah rahimahullah, langsung saja materi pagi hari ini berkenaan tentang talak, tentang pernikahan. Ini materi berat benar nih. Ya, saya selalu mendengar apa yang disampaikan takrir kita oleh guru yang awal. Jadi nyambung aja.
Jadi kalau bicara tentang talak itu perbuatan yang memang Allah halalkan tapi Allah benci juga. Semoga ini tidak terjadi pada kita jamaah Jazz. Amin. Ya. Kenapa talak itu terjadi? Pasti ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertalakan. Saya berlawan Anda. Saya ambil tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah saja. Karena itu tujuan dari pernikahan kita yang sejak dulu sampai sekarang alhamdulillah adem-adem aja. Apalagi bahas tadi ayat yang pertama tentang pankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha, itu berat juga tuh. Saya gak berani. Ya. Jangankan 2, 3, atau aja gak habis. Alhamdulillah. Jangan ngamal itu kalau belum berani. Kalau masalah materi sih mungkin gampang. Kan yang lainnya. Tapi yang kedua, kita 60 tahun, bini kita 35 tahun, masya Allah, kuat kan kira-kira? Kalau saya sebenarnya dikasih Pak untuk poligami, saya dikasih, diizinkan sama bini, alhamdulillah, cuma syaratnya 3. Ini syaratnya luar biasa. Yang pertama harus lebih cantik dari diri saya. Istri saya alhamdulillah cakep bermain. Kalau percaya datang dalam masalah. Yang kedua harus lebih kaya dari dia. Alhamdulillah. Nah orang Lenteng Agung, orang Betawi, warisannya banyak. Alhamdulillah. Ya, kontrakannya ada di Lenteng Agung. Di Ratu Jaya alhamdulillah saya punya walaupun agung. Nah syarat yang ketiga yang paling berat nih, langkahi mayat buat dulu baru kawin. Jadi yang ketiga yang paling berat, langkahi dulu mayatnya. Ya kalau belum mati gimana kita langkahi? Ya. Nah ini zaman sekarang rahimahullah. Nah untuk menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itulah tujuan hidup kita berumah tangga. Ketika kita menikah, bahkan kita sudah menikahkan anak-anak kita sekarang ini, ketika walimatul amr sudah saksi, kita undang 1000, 2000 undangan, semua doanya sama, sakinah mawaddah warahmah. Ucapan yang ringan, mudah tapi berat untuk dilaksanakannya. Maka untuk pegawai itu semakin gampang. Di saat nikah itulah, ya hanya hitungan detik saya terima nikah ya bulan binti bulan dengan mas kawin tersebut tunai. Ya Allah, gampang betul Pak. Ya. Saya udah banyak benar nikahin orang, nikah siri. Makin jalan kalau nikah sama saya, nikah siri sama saya. Murah 250.000, naik desa 2 juta. Suratnya lengkap Pak, ya, lengkap. Tanda tangan RT RW ada, stempelnya 10.000. Luar biasa. Mayanto nanti ketemu saya deh. Ada dari calon kita. Nah janganlah Allah untuk menggapai itu semuanya ada kalimat nikah. Nikah itu hurufnya 4. Yang pertama nun, yang kedua kaf, yang ketiga alif, yang keempat ha. Nikah ini aja kalau kita jalankan, insya Allah rumah tangga kita sampai akhir hayat kita. Hanya maut yang memisahkan kita. Apa pertama nunnya? Yang pertama nunnya nikmatullah, anugerah yang Allah berikan. Pasangan kita, istri kita yang ada di rumah itu adalah merupakan ya Allah anugerah yang memang Allah sudah jodohkan di saat kita berada dalam rahim ibu kita. Kan semuanya kita tidak dijodohkan. Biarlah itu tiap bangga ganteng jelek hitam tetap ada jodohnya yang Allah sudah tentukan. Di saat kita berada dalam rahim ibu 40 hari, 4 bulan itu sudah tentukan. Ajar kita, jodoh kita, umur kita sudah tentukan baik dan buruknya. Itu sudah tentukan tuh jodoh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kita pernah ya punya kenalan perempuan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kagak jadi. Ketemu lagi baru sebulan jadi. Ada yang gitu? Itu saya. Ya, itu saya. Kan begitu ya. Allah kenal sama aja. Maka itu anugerah yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua harus kita. Nah, inilah kalau kita kaitkannya adanya tentang talak. Apa itu? Karahiyatul ghair. Kafnya karahiyatul
itulah yang terjadi perselingkuhan. Walaupun kata Mas'ud Siddiq, orkes Jalus Al-Fatah, masih ingat gak maksud? Ya, berselingkuh itu nikmat, tapi bahaya. Makin terpalingan kita jangan sampai melihat sesuatu yang memang Allah harapkan. Ada yang halal, siapa? Istri kita. Makanya yang menyebabkan kenapa kita melihat sesuatu yang di luar lebih indah? Karena kita juga mungkin yang menyebabkan keindahan itu hilang pada diri istri kita. Yang bikin gemuk siapa? Oi, yang bikin gemuk diri kita siapa? Nah kita juga. Baru-baru kan emang enteng Pak. Istri saya pertama, masya Allah saya gendong enteng benar, sekarang udah kuat Pak. Luar biasa. Yang bikin gemuk kita, yang bikin jelek kita juga. Makanya jangan sampai kita melihat sesuatu maka kasih tuh, modalin. Jangan sampai bikin kita pulang dari JS subuh gabungan masih pakai kebun aja dah. Utang yang putus dan jelek bener lah. Gimana kita gak lihat lagi? Ada di antaranya. Jadi memalingkan pandangan ke yang lain, insya Allah tidak akan terjadi apa yang tidak kita inginkan dan kita harapkan dalam rumah tangga kita. Luar biasa. Ini di antaranya. Yang ketiga apa hurufnya? Alif. Ajrun azim. Pahala yang sangat besar yang Allah berikan ketika sudah adanya pernikahan. Sebagai seorang suami yang pergi pagi pulang sore bahkan sampai lembur mencari nafkah untuk kehidupan istri dan anak-anaknya, itu pahala gede. Artinya pahala bukan hanya ada di jamnya subuh gabungan, bukan. Pahala bukan ada di majlis taklim. Pahala itu bisa kita dapatkan seorang suami mencari nafkah itu kan mendapatkan pahala yang besar. Seandainya di jalanan mendapatkan musibah, sabilillah. Luar biasa perjuangan kita sebagai seorang suami, pemimpin dalam rumah tangga. Nah yang keempatnya hasanah, penuh dengan kebaikan. Dalam rumah tangga kita selalu yang namanya percecokan pasti ada, perselisihan pasti ada. Jangan sampai dibesar-besarkan, apalagi ucapin yang ringan-ringan, enteng-enteng. Kayak di sinetron ya, sinetron begitu enteng, bener ringan, bener jangan. Jangankan ucapan talak kita yang kita kita kiasin aja kan. Ya udah pulang sama orang tua lo, jadi jangan. Ya. Masya Allah luar biasa. Makinilah hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi pada kita. Semoga Allah pelihara keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan kita mengamalkan fankihu ma tawalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kita belum bisa berlaku adil, atur kan cukup nggak habis-habisnya. Ya, ntar kalau orang yang kagak adil kan di akhirat begini. Jadi kalau ada suami yang besok begitu di akhirat tuh kelihatan loh, lo gak adil loh. Kira-kira mau lurus jalan kita apa miring? Ya, hati-hati. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sindir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sebelum pengumuman dan doa sambutan atas nama pembina Yayasan Subuh Citayam Depok yang tadi disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Ishaq Ismail kepada seluruh pengurus yayasan, harap maju ke depan. Terima kasih kepada Kiai Haji Ishaq Ismail. Saya dapat maskur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidil muhim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jalal rahim wa ala alihi wasallam. Langsung saja. Sekiranya para kiai yang tua yang muda, para santri asatizat, para tuan guru, ada guru tua di sini, mualim, ngajar alim-aliman, ada kan? Suruh ke depan sini. Ya. Itu kita hargai ya. Ketua DKM yang tergabung dalam Jamiah Subuh 4 kecamatan. Ya, 4 kecamatan. Hadirin, wan hadirat, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Ustaz Said, SPD,
tumben ya begini saya. Teman-teman saya Putri. Alhamdulillah pada hari ini kita bergembira semuanya Bapak. Gembira Pak? Jangan tidur ya. Hari ini kita sudah mendapat dari notaris Kota Depok, yaitu surat sertifikat jamiah subuh Depok dan Citayam. Nih, ya, enggak bohong. Boleh saya bacain? Terhitung mulai tanggal jam 11. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 2 Juli jam 11 waktu Indonesia Bagian Barat Juli 2005 telah disahkan sertifikat untuk jamiah subuh Depok dan Citayam. Adapun susunan pengurusnya, pertama selaku pembina di sini pakai tuan di sini. Orang Solo ya. Bahasa notaris Tuan Muhammad Ishak. Tuan. Terus ketua Tuan Muslim India Permana. Ya. Terus ini apa? Sekretaris ya. Sekarang Ustaz ini diri Ustaz ini saya perkenalkan nih, dia udah tanda tangan kemarin ini. Ustaz ini Tuan Husaini dan Tuan Ahmad Yani selaku bendahara mantan Tuan Ahmad Yani. Oh, malu-malu. Bagian Barat Indonesia terbentuklah Yayasan Jamiah Subuh Citayam Depok. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya perkenanlah kami semuanya yang ada pada hari ini, doakanlah kami izin 2, 3, 4, 5, 6 orang ini ya. 6 orang ini dalam keadaan sehat walafiat. Coba istiqomah orangnya. Punya bini harus 1. Ya. Alhamdulillah. Ya. Saya 1 ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam jamiah subuh, semuanya ini mudah-mudahan termasuk kita tergolong orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana doanya? Bagaimana doanya kan? Kata Rasulullah, "Al-barik li ummati fil quburiha." Ada surga Pak. Ya. Bisa dikatakan ada surga di mana? Coba bapak-bapak itu diawali malaikat semuanya. Saya itu saja dari saya. Ya. Mohon bantuan doanya. Semoga kami selaku pengurus daripada Yayasan Jamiah Subuh Citayam Depok selalu mendapat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita satu persatu mendapat Allah Subhanahu wa taala, hati kita istiqomah semuanya selalu menjadi satu di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW berjalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak Anda. Intinya kita sudah mendapatkan akta notaris dan secara legalitas gerak organisasi kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin ya jalali wa ikram wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Allahu wa yukafi wa zina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Enggak tahu, gini doang. Cukup ya? Udah ya? Biasanya Pak RW nggak suka. Pak RW biasanya nggak Sering suka. dimakam Pak, sering dimakam jadi tempat keluaran dia. Saya takut Pak kalau nggak Nah begitu Pak. Jadi makan ini tidak jalan baik. Siap. Bu Lili. Jadi. RT Umar le gila. Aduh. Mor parkiran Mor. Amor, tarik RT. Ini ada. Apa ini orang ada Amor? Air apaan? Air galon, disulang. Orang pada bukan tuh. Itu tutup ini antar tuh blok itu. RT ngomong baik. Itu air. Tutup dulu.